Di sisi lain di halaman yang tidak jauh dari kamar Xiao Yuan, Gang Wei merasakan perasaan yang tidak enak dan merasa tidak senang dengan King Zhu membawa laki-laki lain. Gang Wei merupakan keluarga dari tuan kota dan tuan muda dari kota ini yang bernama San Yi sudah mengejarnya. San Yi sudah mengejar King Zhu untuk waktu yang lama dan jika dia tahu kalau King Zhu membawa pria lain maka ini akan menjadi hal yang buruk. Kekuatan jiwa Gang Wei meledak dan sebuah sinar jiwa melesat menuju kamar Xiao Yuan. Gang Wei berniat untuk menyingkirkan Xiao Yuan secara diam-diam dan menyingkirkan masalah di masa depan. Xiao Yuan perlahan membuka matanya dan niat pedang yang kuat terpancar. Kekuatan jiwanya meledak dan memukul keras kekuatan jiwa Gang Wei. Gang Wei memuntahkan darah dari mulutnya dan merasakan kerusakan di laut kesadaran ilahi miliknya. Perlahan Xiao Yuan membuka jendela dan melihat ke arah Gang Wei yang menyembunyikan hawa kehadirannya. Kita tidak pernah bertemu sebelumnya dan bersinggungan. Tapi jika kau sangat ingin mati maka aku tidak keberatan untuk membantumu. Demi hubunganku dan King Zhu aku akan melupakan masalah ini. Orang tua harus menyayangi nyawanya sendiri. Xiao Yuan menutup jendelanya dengan keras dan memberikan peringatan. Gang Wei tersenyum dan merasa sangat marah dengan penghinaan ini. Tingkat origin lapisan pertama dapat memukul mundur kekuatan jiwanya. Hal ini sungguh sangat mengejutkan dan mungkin bocah ini memiliki beberapa hal yang sulit untuk dilawan. Tunggu saja. Aku akan berurusan denganmu nanti, kata Gang Wei dengan kesal. Selama 5 hari penuh Xiao Yuan fokus untuk memurnikan pil roh dan tidak keluar dari dalam kamarnya. 100 bahan obat sudah dibuat menjadi 500 butir pil roh. 200 menjadi miliknya dan sisanya dia akan memberikan kepada King Zhu. Xiao Yuan memasukkan pil roh ke dalam mulutnya dan menelannya. Perlahan perutnya merasakan kehangatan dan sumber Qi origin sedikit berubah menjadi aliran Sein Qi. Namun hanya sedikit dan prosesnya terlalu lambat. Xiao Yuan berpikir bahwa jika dia menelan ratusan ribu pil roh Sein Qi, itu hanya akan merubah setengah sumber origin Qi menjadi Sein Qi. Kemungkinan ini jauh lebih sulit daripada menerobos tingkat origin. Xiao Yuan waktu itu menggunakan harta dari kakeknya dan sekarang dia hanya bisa menggunakan metode ini secara perlahan. Xiao Yuan memutuskan untuk keluar dan mencari King Zhu. Bing sendiri sedang sibuk dengan urusannya dan Xiao Yuan tidak ingin mengganggunya. Di taman Xiao Yuan melihat banyak sekali orang yang seumuran dengannya. King Zhu yang melihat Xiao Yuan keluar merasa senang dan buru-buru menghampirinya. Senior Xiao. King Zhu menyapa Xiao Yuan dan Gang Wei berdiri di belakangnya. Tempat ini terlihat lebih hidup. Apakah ada sebuah acara yang kau bangun? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Besok kita akan berangkat. Mereka semua adalah jenius kota ini. Setelah lulus dari sekte kecil mereka menginginkan peluang untuk pergi ke sekte bulan cerah untuk melanjutkan pendidikan. Kata King Zhu dengan jujur. Bukankah hal semacam ini adalah tugas dari tuan kota sendiri? Mengapa Paviliun Baofeng yang mengurus semuanya? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Kota ini terafiliasi dengan Paviliun Baofeng. Maaf jika terdengar sombong tetapi ayahku sendiri memiliki nama yang besar. Aku sendiri suka berjalan-jalan dan membawa mereka bersama. Bahkan jika mereka tidak lolos tes masuk kami dapat memberikan penawaran yang bagus. Kata King Zhu dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk dan memahami maksud dari King Zhu. Sepertinya perjalanan ini dia tidak sendirian dan semua orang di tempat ini terlihat sangat menjanjikan. Semua mata tertuju kepada King Zhu dan Xiao Yuan. Mereka semua tidak menyangka bahwa King Zhu akan menempatkan perhatian yang lebih untuk pria yang tidak memiliki latar belakang. Salah seorang pria berdiri dan terlihat sangat marah. Dia berjalan ke arah mereka berdua dengan aura tingkat origin lapisan kedua.
Pria itu adalah San Yi yang memiliki identitas anak dari Tuan Kota. Oh, adik King Zhu sepertinya memiliki kenalan yang menjanjikan. Apakah adik bersedia memperkenalkan rakyat jelata ini kepadaku? Tanya San Yi dengan mengejek. King Zhu mengerutkan keningnya dan berkata, lebih baik kau diam dan tahu tempat. Terlebih jangan memanggilku adik. Itu sangat menjijikan. Xiao Yuan tidak bisa menahan tawanya dan hal ini semakin membuat San Yi marah. Aura membunuhnya bocor dan berniat untuk menyerang Xiao Yuan. Namun Gang Wei menghentikannya dan mencoba untuk menenangkan amarah keponakannya. Tolong maafkan kekasarannya senior. King Zhu meminta maaf kepada Xiao Yuan dengan tulus. Tidak masalah. Sedikit kesombongan memang dibutuhkan. Tapi kesombongan tanpa keberanian hanya akan menjadi bahan tertawaan. Ketika pedang sudah berada di dekat leher musuh, itu artinya mereka harus siap untuk mati dan tidak memohon belas kasih. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Bab 326 memberi kesempatan. Semua orang sangat terkejut dengan pernyataan berani dari Xiao Yuan. Bahkan aura membunuh Gang Wei sedikit bocor dari tubuhnya. Tatapan mata semua orang terlihat sangat terkejut dan tidak ada yang berani untuk mendekati Xiao Yuan. San Yi dan Gang Wei adalah orang besar di kota ini. Terlebih San Yi yang merupakan anak langsung dari Tuan Kota. Menyinggungnya adalah tindakan yang ceroboh. Apa maksudmu? Apakah kau pikir tuan muda ini takut kepadamu? Bahkan jika kau berlindung di balik adik King Zhu, apakah rakyat jelata sepertimu layak untuk berdiri di sini? Kata San Yi dengan marah. Maksudku bukankah kau dan anjing tua itu mengerti? Awalnya aku tidak ingin membuat keributan namun aku juga tidak takut. Daripada kalian membuat siasat yang tidak perlu di masa depan maka aku sengaja memberi kalian kesempatan. Majulah secara bersamaan dan bunuh aku jika memiliki kemampuan. Xiao Yuan mempersilahkan mereka untuk maju. Gang Wei sudah tidak bisa menahan amarahnya dan niat membunuh meledak dengan gila. Bocah liar ini sudah melebihi batasnya dan Gang Wei berlari ke arah Xiao Yuan. Origin Qi menyelimuti tangannya dan berubah menjadi cakar yang tajam. King Zhu tidak sempat bereaksi untuk melindungi Xiao Yuan dan aura Gang Wei mendorong semua orang untuk mundur dengan paksa. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, karena kau sangat ingin mati maka aku akan mengabulkannya. Mata Xiao Yuan memancarkan niat pedang yang sangat kuat. Sebuah cahaya ditembakkan langsung dari mata Xiao Yuan dan melesat lurus. Gang Wei merasa sedikit gelisah dan menyilangkan tangan untuk bertahan. Namun cahaya itu berubah menjadi pedang emas yang menembus pertahanan Gang Wei. Ki pedang emas kecil itu menembus kepala Gang Wei dan membuatnya tergeletak di tanah. Lubang di kepalanya menyemburkan darah dan sebuah gumpalan jiwa keluar dari tubuh Gang Wei dan segera melarikan diri. Xiao Yuan membiarkannya pergi dan terlihat tidak peduli. Xiao Yuan hanya melukai tubuh fisiknya menggunakan sedikit niat pedang miliknya. Bagaimanapun juga dia tidak ingin terlalu kejam dan memberinya kesempatan. Semua orang yang melihat hal ini tidak dapat menahan keterkejutannya. Tubuh San Yi gemetar ketakutan dan semua orang perlahan mundur. Mata King Zhu berbinar dan dia tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan sekuat ini. Kultivasinya hanya berada di lapisan pertama tingkat origin. Kekuatan seperti itu tidak seharusnya dimiliki oleh kultivator tingkat origin. Mengalahkan Gang Wei dengan satu serangan telak yang sangat kuat. King Zhu menilai Xiao Yuan lebih tinggi dan mungkin Xiao Yuan menyembunyikan basis kultivasinya atau memiliki harta spiritual di dalam dirinya. Satu anjing sudah diatasi. Apakah ada orang yang mau maju lagi? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Semua orang mundur dan ketakutan dengan sosok Xiao Yuan. San Yi maju dan berlutut di depan Xiao Yuan. Melihat hal ini,
Dengan sosok Xiao Yuan. San Yi maju dan berlutut di depan Xiao Yuan. Melihat hal ini semua orang mengutuknya di dalam hati dan berpikir kalau San Yi sudah menjatuhkan wajah keluarganya. Kakak senior, tolong maafkan aku. Aku tidak memiliki mata untuk melihat ketinggian sebuah gunung, kata San Yi sambil memegang kaki Xiao Yuan. Xiao Yuan menendangnya dan berkata, sudah cukup. Aku akan melupakan semuanya dan tidak akan membahasnya di masa depan. Xiao Yuan tidak ingin menaruh dendam kepada mereka. Dirinya hanya bermaksud menunjukkan sedikit kekuatannya dan berharap agar mereka tidak macam-macam atau memiliki niat buruk kepadanya. San Yi masih berlutut dan berkata, terima kasih atas kebaikan kakak senior. Junior ini memiliki permintaan dan berharap kakak senior mau menjadikan junior ini sebagai murid dan mengajarkan niat pedang milik senior. Semua orang membuka mulutnya dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Semua mata tertuju kepada Xiao Yuan dan tidak menyangka kalau serangan yang dilakukan Xiao Yuan merupakan bentuk dari niat pedang. Xiao Yuan sendiri juga terkejut mengingat dia sudah menahan diri dan menyembunyikan niat pedangnya setipis mungkin. Namun pria di depannya saat ini bisa mengetahuinya dan mungkin bakatnya memang bukan omong kosong. Hahaha. Kau jauh lebih tua dariku dan aku tidak menerima murid. Walaupun kau memiliki bakat namun sikapmu itu sangat bermasalah. Jika aku mengajarimu maka aku akan menanggung dosa atas perbuatanmu nanti. Jadi lupakan saja, kata Xiao Yuan dengan santai. Xiao Yuan mengabaikannya dan berjalan ke arah King Zhu. Dia memberikan sebuah cincin ruang yang berisi semua pil roh yang baru dia buat. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Aku akan kembali ke kamarku dan berlatih. Ketika waktunya berangkat pastikan untuk mengabariku junior, kata Xiao Yuan dengan santai. King Zhu tersenyum dan berkata, baiklah. Senior bisa berlatih dan serahkan sisanya kepadaku. Sekali lagi aku meminta maaf tentang masalah ini. Aku akan mengurus sisanya. Bab 327 Sebab Masalah. Xiao Yuan kembali ke kamarnya dan menggunakan pil roh Seinqi untuk berlatih. Dia merasakan bahwa San Yi berada di depan kamarnya dan berlutut untuk meminta bimbingan. Xiao Yuan sendiri sudah menolaknya tetapi keinginan San Yi dalam mempelajari teknik pedang jauh lebih besar dari egonya. Setelah melihat ki pedang yang ditunjukkan Xiao Yuan yang sangat kuat membuatnya sangat kagum. Keluarganya juga merupakan ahli pedang namun tidak sekuat niat pedang milik Xiao Yuan. Bing keluar dari dalam liontin emas dan berkata, bocah itu memiliki niat yang kuat. Sikapnya yang sekarang mungkin karena sering dimanja oleh orang tuanya. Pemahamanmu tentang teknik pedang sudah sangat tinggi. Bagaimana jika kau membangun kekuatan di masa depan dan bocah itu akan menjadi tangan kananmu nanti? Aku tidak menyukai sifatnya. Xiao Yuan menjawab dengan tegas. Karakter seseorang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Bukankah aku adalah contoh yang bagus? Jika itu aku yang dulu, maka kau sendiri tidak layak untuk menjadi temanku dan seperti semut bagiku. Kau harus banyak menjalin hubungan pertemanan. Suatu saat kau pasti akan membutuhkan bantuan, kata Bing dengan santai. Apa yang dikatakan Bing adalah sebuah kebenaran. Ego binatang suci yang berada di puncak lebih tinggi dari sekedar bocah manja yang ada di luar. Dalam segi apapun binatang suci seperti Bing adalah eksistensi yang menyaingi kaisar bergelar. Xiao Yuan merubah kembali pandangannya dan sedikit membuka hatinya. Xiao Yuan mengangkat satu jarinya dan tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Masuk dan bicara. San Yi terlihat sangat senang dan buru-buru masuk ke dalam. Terima kasih atas kebaikannya senior. Kau ingin belajar niat pedang bukan? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Benar.
jawab San Yi dengan tegas. Teknik pedang setiap orang itu berbeda-beda. Namun karakteristiknya hampir sama. Sampai mana pencapaian yang kau dapatkan? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Junior ini memiliki pencapaian yang masih rendah. Hanya menyelimuti pedang dengan niat pedang. San Yi mengeluarkan pedangnya dan perlahan niat pedang membungkusnya. Xiao Yuan sangat sensitif terhadap niat pedang dan dalam sekali lihat dia sudah dapat menebak ciri khas teknik pedang milik San Yi. Aku akan memberimu saran. Teknik pedang yang kau gunakan itu sepertinya memanfaatkan kemarahan di dalam diri dan memaksanya untuk memunculkan niat pedang yang ganas. Metode ini memang cukup efektif tapi bagi master pedang yang sebenarnya hal ini merupakan sampah. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Tolong pencerahannya senior. San Yi meminta sebuah saran. Kemarahan bukanlah inti dari niat pedang. Hal itu hanya digunakan sebagai pacuan. Pedang itu tenang namun tajam. Itu adalah sifat asli dari pedang itu sendiri. Jika kau bergantung dengan memanfaatkan kemarahan maka kau sudah salah jalur. Santai tapi mematikan. Simpan kemarahan di dalam hati dan curahkan segalanya dalam gerakan pedangmu. Ikuti instingmu dan kau akan mencapai jalan pedang yang sebenarnya. Xiao Yuan menjelaskan semuanya dengan santai. Memahami karakteristik pedang. Tenang namun tajam. Santai namun mematikan. Ikuti instingmu dan menggunakan gaya pedang sesuai kehendakmu. San Yi bergumam dan menyerap semua pengetahuan baru di kepalanya. Sekarang dia mengerti untuk memunculkan ki pedang. Dia harus mempelajari karakteristik pedang itu sendiri. Menyembunyikan kemarahan di dalam pedangnya dan meledakkan dengan instingnya. Terima kasih senior atas bimbingannya. San Yi membungkuk dan memberi hormat. Pergilah dan berlatih. Jangan buang waktu dengan hal yang bodoh. Ketika kau sudah dapat memunculkan ki pedang, aku akan bersedia melakukan latih tanding nanti. Kata Xiao Yuan dengan santai. Sebelumnya junior ini meminta maaf. Junior ini dibutakan rasa cemburu yang berlebihan. Mulai detik ini junior tidak akan mengganggu hubungan senior dengan King Zhu dan memilih mundur. San Yi berkata dengan jujur dan sedikit sedih. Sekarang selama ada keberadaan Xiao Yuan maka dia tidak mungkin memiliki kesempatan. Dari dulu sampai sekarang dia sudah mengejar King Zhu dengan segala usaha. Paviliun Baofeng memang lebih kuat dari kota kecil ini. Namun San Yi tidak pernah menyerah dan mencoba segala cara untuk menarik perhatian King Zhu. Namun upayanya selalu diabaikan dan kemunculan Xiao Yuan membuat dirinya marah dan mulai berbuat seenaknya. Xiao Yuan membuka matanya. Jadi hanya masalah itu. San Yi terlihat bingung dengan ekspresi Xiao Yuan dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang salah dari perkataannya. Xiao Yuan memegang kepalanya dan berkata, "Pelajaran terakhir untukmu. Lain kali berpikir dahulu sebelum membuat kesimpulan. Aku dan Junior King Zhu tidak memiliki hubungan yang istimewa. Hanya pertemanan dan bisnis. Selengkapnya aku tidak bisa memberitahumu." Xiao Yuan melanjutkan. "Walaupun umurku masih muda tapi aku sudah memiliki 3 orang istri. Jadi terserah kau mau mengejarnya atau tidak." Bab 328 Sosok yang penting. Di sisi lain di kediaman Tuan Kota di sana jiwa Gang Wei bersembunyi. Tuan Kota mendengar semuanya dan berniat mengkonfirmasi kebenaran tentang masalah ini. Lagi pula Gang Wei masih termasuk saudara jauhnya dan merupakan salah seorang pengawal dari King Zhu. Namun apa yang dia khawatirkan saat ini adalah kondisi putranya yang sudah menyinggung pria dari King Zhu. Ketika Tuan Kota berniat untuk pergi tiba-tiba seorang pria berjubah masuk ke dalam. Di sana jiwa Gang Wei dihantam dengan gelombang kekuatan jiwa yang kuat dan membuatnya meledak. "Siapa?" teriak Tuan Kota dengan marah.
Pria berjubah itu memberi hormat dan berkata, "Saya adalah utusan dari Paviliun Baofeng. Gang Wei sudah membuat kesalahan dan dia layak mendapatkan hukuman mati. Apakah begini cara Paviliun Baofeng memperlakukan bawahannya? Walaupun aku mendapatkan dukungan dari pemimpin, tidak seharusnya kalian membunuh di tempatku," teriak Tuan Kota dengan marah. "Orang ini mengadu domba putramu dan mitra bisnis penting dari Paviliun Baofeng. Beruntunglah karena orang itu cukup baik. Bahkan dia bersedia memaafkan putramu tanpa memukulnya sedikit pun. Bahkan putramu itu mendapatkan kebaikan darinya." Nona Qingzu tidak terlalu senang dengan hal ini, kata pria itu dengan jujur. Tuan Kota meremas tangannya dan merasa sangat kesal. Jika apa yang dikatakan oleh penjaga ini adalah kebenaran, maka hampir saja dia menyinggung orang penting dari Paviliun Baofeng. Namun setelah mendengar keadaan putranya baik-baik saja, maka semuanya sudah cukup. Jadi dia tidak perlu mengambil resiko untuk pergi dan bertarung dengan orang itu. "Maaf. Aku sangat kasar karena khawatir dengan keadaan putraku. Gang Wei pantas mati karena memanfaatkan putraku untuk kepentingannya. Aku akan secara pribadi meminta maaf kepada tuan itu mengingat putraku sudah terlibat," kata Tuan Kota dengan jujur. "Masalah sudah selesai dan tidak perlu bagimu untuk turun. Karena tuan itu tidak mempermasalahkan hal ini, maka lupakan saja. Putramu tahu bagaimana harus maju dan mundur. Mereka sudah bukan anak kecil dan besok akan berangkat ke Sekte Bulan Cerah," kata pria itu dengan santai. Pria itu memberi hormat dan menghilang dari tempatnya. Tuan Kota meminta penjaga untuk memastikan kebenaran ini, sampai mengirim penjaga Paviliun Baofeng yang memiliki kultivasi tingkat primordial lapisan pertama. Takutnya mereka sudah menyinggung orang yang sangat penting. Walaupun Gang Wei adalah saudara jauhnya, tapi urusan ini sudah di luar kemampuannya. Gang Wei hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena membuat masalah dengan orang yang dijaga oleh Paviliun Baofeng. Setelah beberapa waktu, penjaga itu kembali dan melaporkan semuanya kepada Qingzu. Dia diperintahkan langsung untuk membunuh Gang Wei. Qingzu sangat puas dengan kinerja dan memberikan kristal Sein sebagai bonus. Tindakan semacam ini benar-benar membuatnya sangat kesal. Xiao Yuan merupakan mitra bisnis yang sangat penting. Hanya dalam 5 hari dia sudah memurnikan 300 pil roh Sein Qi dengan kualitas tinggi. Jika hubungan yang saling menguntungkan ini berakhir dengan masalah sepele, maka Qingzu tidak akan segan mengubur mereka semua bersama-sama. "Kau selalu mengawasiku dari jauh dan tidak mungkin bagimu untuk melewatkan pertarungan singkat itu. Terlebih kau adalah salah satu bawahan terpercaya ayahku. Aku ingin bertanya, apa pendapatmu tentang senior Xiao?" tanya Qingzu dengan penasaran. Bawahan ini sudah hidup selama 100 tahun lebih dan melihat banyak orang. Mungkin dari semua generasi muda, Tuan Xiao Yuan adalah pria yang paling hebat, kata penjaga itu dengan jujur. "Paling hebat? Apakah kau pikir senior bisa disetarakan dengan putra dewa?" Qingzu sedikit meragukan pendapat bawahannya. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memang terdapat jarak yang jelas. Tapi umur yang dan kualifikasi yang membedakannya. Kalau tebakan orang tua ini benar, maka Tuan Xiao masih berumur kurang dari 25 tahun. Siapa yang dapat mengalahkan kultivator tingkat origin dengan mudah dan memiliki pencapaian alkimia yang luar biasa seperti itu? Mungkin satu-satunya orang adalah Tuan Xiao Yuan." Penjaga melanjutkan, "Jika Nona membandingkan dari segi kekuatan, maka salah. Jika mereka memiliki sumber daya dan umur yang sama, mungkin Tuan Xiao sudah menyaingi para putra dewa di Sekte Bulan Cerah." Qingzu berpikir sebentar dan sependapat dengan perkataan bawahannya. "Lupakan soal kekuatannya.
Xiao Yuan memiliki potensi dan bakat yang nyata di dalam bidang alkimia dan akan menjadi sosok berpengaruh di masa depan. Nona mungkin tidak mengerti tentang hal ini, namun Tuan Xiao sama sekali tidak mengerti hal ataupun aturan dasar dari wilayah leluhur. Bisa disimpulkan bahwa Tuan Xiao Yuan merupakan orang yang berasal dari dunia yang lebih rendah, kata penjaga itu dengan jujur. King Zhu tersenyum dan baru sadar tentang hal ini. Xiao Yuan bahkan tidak tahu apapun tentang tempat ini, seakan seperti orang baru. Mungkin dia secara pribadi harus mengkonfirmasinya tanpa menyinggung perasaannya. Episode sebelumnya. Bab 327 Sebab Masalah. Episode berikutnya. Bab 329 menetapkan pilihan sejak awal.